Ini adalah soal liabilitas jangka pendek, yaitu PT Wijaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Angkutan PT Wijaya mencatat beberapa kewajiban pada laporan keuangannya per 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus, PT Wijaya membeli bahan baku pada pemasok sebesar 200 juta, dibayar sebesar 50 juta menggunakan kas, dan sisanya disicil dalam waktu kurun selama 3 bulan. Yang kedua, utang pajak yang harusnya dibayar pada Maret 2023 sebesar 50 juta. Yang ketiga, yaitu penambahan modal dari bank sebesar 1 miliar yang akan dibayar selama 24 bulan. Yang keempat, yaitu beban gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 30 juta. Yang kelima, yaitu pada tanggal 11 Agustus, PT Wijaya menerima DP dari pelanggan sebesar 70 juta untuk orderan barang yang akan diberikan pada tanggal 15 Desember 2023. Identifikasilah kewajiban mana yang termasuk liabilitas jangka pendek. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku sebesar 200 juta dan dibayar sebesar 50 juta dengan kas, maka sisanya dicicil selama 3 bulan. Karena transaksinya dari Agustus, maka 150 juta masih harus dibayar. Itu merupakan kewajiban jangka pendek karena jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu utang pajak sebesar 50 juta. Karena seharusnya dibayar pada bulan Maret, tetapi karena belum dibayar maka masih harus dibayar dan merupakan liabilitas jangka pendek. Yang ketiga yaitu beban gaji karyawan sebesar 30 juta yang belum dibayar. Karena gaji merupakan kewajiban jangka pendek karena umumnya dibayarkan dalam waktu dekat setelah akhir bulan. Yang keempat yaitu uang muka atau DP sebesar 70 juta dari pelanggan untuk orderan yang akan dikirim pada 15 Desember. Karena jasa pengiriman barang telah terjadi sebelum akhir tahun pada 15 Desember dan uang diterima sebelumnya pada 11 Agustus, maka 30 Desember seharusnya sudah diakui sebagai pendapatan. Namun jika belum diakui masih harus merupakan pendapatan diterima muka dan merupakan kewajiban jangka pendek. Maka kewajiban yang harus dibayar pada 30 Desember 2023 yaitu sebesar 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tegar Maulana dengan NPM R 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang provisi. Jadi di sini PT Maju Mundur Kena adalah sebuah perusahaan pertambangan diwajibkan oleh peraturan pemerintah untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang setelah operasi selesai. Estimasi biaya reklamasi adalah 500 juta. Meskipun proyek penambangan ini diperkirakan baru selesai akan dalam 5 tahun, manajemen PT Maju Mundur Kena tahu bahwa mereka memiliki kewajiban kini yang tidak dapat dihindari untuk melakukan reklamasi tersebut, dan biaya yang dikeluarkan adalah kemungkinan besar terjadi. Suku bunga diskonto yang relevan adalah 10% per tahun. Pertanyaannya, pertama, apakah PT Makmur Sentosa perlu mengakui provisi atas biaya reklamasi lahan per 31 Desember 2025 dan jelaskan alasannya. Yang kedua, berapa jumlah provisi yang harus diakui PT Makmur Sentosa per 31 Desember 2025. Asumsikan nilai sekarang adalah Rp1 pada tahun kelima dengan diskonto 10% adalah 0,6209. Jawabannya nomor pertama adalah apakah PT Maju Mundur Kena mengakui provisi atas biaya reklamasi lahan per 31 Desember dan jelaskan alasannya. Ya, PT Maju Mundur Kena harus mengakui provisi atas biaya reklamasi per 31 Desember 2025. Adanya kewajiban kini atas kejadian di masa lalu. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat seperti dari reklamasi biayanya tersebut. Lalu yang kedua,
Berapa jumlah provisi yang harus diakui PT Maju Mundur Kena per 31 Desember 2025? Jumlah provisi yang harus diakui adalah nilai sekarang dari estimasi biaya reklamasi karena penyelesaian kewajiban diperkirakan terjadi di masa depan lebih dari 1 tahun. Estimasi biaya reklamasi adalah 500 juta. Faktor nilai sekarang present value factor untuk 5 tahun dengan diskonto 10% sama dengan 0,6209. Jadi perhitungannya itu provisi reklamasi itu estimasi biaya reklamasi dikali faktor nilai sekarang. Provisi reklamasinya adalah 500 juta dikali 0,6209. Provisi reklamasi adalah 310 juta 450.000. Nah, di sini saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172 ingin membahas mengenai contoh soal mengenai kontingensi. Yang pertama, terdapat kasus yaitu PT Bintang Jaya sedang menghadapi gugatan hukum sebesar 500 juta karena diduga melanggar kontrak dengan rekan bisnisnya. Pengacara perusahaan menilai kemungkinan kalah gugatan sebesar 80%. Nah, dalam kasus ini termasuk kewajiban kontingensi, tetapi tergantung hasil dari gugatan hukum yang belum pasti. Karena kemungkinan kalah sangat besar yaitu 80% dan jumlah gugatan bisa diestimasi 500 juta sesuai dengan PSAK nomor 57. Dan ini sudah harus diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan, bukan sekedar yang diungkapkan. Jadi untuk jurnalnya diakui sebagai beban dan utang, yaitu beban gugatan hukum pada utang gugatan hukum sebesar 500 juta. Lalu pada kasus 2 yaitu PT Mega Abadi menjamin utang anak perusahaannya sebesar 1 miliar. Saat ini anak perusahaan tersebut menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan, tapi belum ada kepastian gagal bayar. Nah, kasus ini termasuk kewajiban kontingensi belum terjadi kegagalan bayar. Maka ini adalah peristiwa masa depan yang tidak pasti. Kalau anak perusahaan gagal bayar, baru PT Mega Abadi akan menanggung jawab pembayaran tersebut. Lalu pada kasus 3 yaitu PT Surya Mandiri sedang menuntut perusahaan lain karena pencemaran merek dagang dengan nilai ketentuan 300 juta. Pengacara perusahaan yakin 90% tuntutan akan dimenangkan. Pada kasus ini termasuk aset kontingensi karena tuntunan hukum bisa menghasilkan manfaat ekonomi atau uang kompensasi tapi belum pasti hasilnya. Meskipun kemungkinan menang besar yaitu 90%, pada ketentuan PSAK nomor 57 menyatakan aset kontingensi tidak boleh diakui sebelum benar-benar terjadi. Selanjutnya, kasus yang terakhir yaitu PT Alam Indah mengalami kebakaran di salah satu gudangnya. Saat ini perusahaan mengajukan klaim asuransi dan sedang menunggu hasil investigasi dari pihak asuransi. Nah, pada kasus ini termasuk aset kontingensi karena perusahaan berharap akan mendapat uang dari asuransi. Tetapi proses klaim belum selesai, jadi masih belum pasti. Jadi pada kasus ini tidak diakui dulu sebagai aset, dan jika ada kemungkinan besar akan dibayar oleh asuransi dan bisa diestimasi, maka boleh diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa dengan NPM akhir 323. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang liabilitas jangka pendek. Jadi kelompok kami menganalisis tentang perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk untuk jangka pendek. Pada liabilitas ini merupakan kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasional bisnis. Jadi kewajiban ini sering disebut juga sebagai utang lancar karena biasanya berhubungan dengan aktivitas operasional harian perusahaan seperti utang dagang, utang pajak, atau beban yang harus dibayar. Nah, pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ini, setelah kelompok kami menganalisis dari laporan keuangannya, pada liabilitas jangka pendek di sini yang termasuk adalah pada pinjaman bank.
pada 2024 tertulis 1.450.000. Pada 2023 tidak tertulis untuk pinjaman bank sehingga ditulis strip. Kemudian pada utang usaha ada dua, yakni pihak ketiga dan pihak yang berelasi. Pada 2023 utang usaha pada pihak ketiga yaitu sebesar 3.983.231 dan utang usaha pihak ketiga pada tahun 2024 yaitu 3.812.423. Di sini untuk utang usaha lebih besar 2023 dan lebih kecil 2024. Kemudian pihak berelasi pada tahun 2023 sebesar 80.406 dan pada tahun 2024 yakni 170.874. Kemudian yang termasuk juga adalah utang pajak. Di sini ada dua pajak. Yang pertama pajak penghasilan badan yang dimana pada tahun 2023 tertulis 332.344 dan pajak penghasilan badan pada tahun 2024 yaitu 133.893. Kemudian pajak lain-lain pada tahun 2023 yaitu 196.595 dan pada tahun 2024 yaitu tertulis 93.547. Jadi untuk akrualnya di sini ditambahkan saja pada utang pada dua pajak tersebut dijumlahkan, jadi akrual pada 2023 yakni sebesar 3.892.014 dan 2024 yakni sebesar 3.797.590. Kemudian yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek juga utang lain-lain. Nah, utang lain-lain ini juga dari pihak ketiga, yakni pada tahun 2023 sebesar 1.668.829 dan pada tahun 2024 yaitu 1.436.425. Kemudian utang lain-lain pada pihak berelasi juga ada yang pada tahun 2023 yaitu 708.471, kemudian pada tahun 2024 yaitu 726.297. Nah, di sini juga ada tambahan dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan ada bagian jangka pendek juga. Di sini tercatat pada tahun 2023 yaitu 152.552 dan pada tahun 2024 yaitu 171.362. Kemudian liabilitas sewa, di sini sewa bagian jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 209.526 dan 2024 tercatat 37.790, sehingga jumlah liabilitas jangka pendek setelah dijumlah total semuanya yakni pada 2023 sebesar 11.223.968 dan pada tahun 2024 sebesar 11.830.201. Jadi dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 yakni lebih tinggi 606.233 daripada liabilitas jangka pendek pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang provisi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi di sini untuk provisi sendiri itu dari PT ini adalah provisi pada perubahan atas persediaan, yang dimana ini merujuk pada penyesuaian nilai persediaan yang dilakukan karena adanya risiko atau potensi penurunan nilai persediaan. Ini biasanya terjadi ketika nilai pasar persediaan turun di bawah nilai bukunya atau ketika ada indikasi bahwa persediaan akan kadaluarsa, rusak atau tidak bisa dijual lagi. Nah, pada PT Unilever ini provisinya yaitu atas persediaan usang dan persediaan tidak terpakai atau tidak laris. Jadi pada provisi ini yang termasuk yang pertama provisi untuk persediaan usang dan tidak terpakai, yaitu nilai akhir pada tahun 2024 sebesar
72.302.000 dan ada perubahan selama 2024, yaitu ada penambahan provisi sebesar 166.096 juta dan ada penghapus bukuan sebesar 197.613 juta. Kemudian untuk provisi pada komponen persediaannya, yakni pada barang jadi sebesar 41.865.000 dan pada bahan baku sebesar 30.437. Nah, bisa dilihat untuk gambar di samping ini sebagai bahan acuan untuk perbandingan pada tahun-tahun selanjutnya. Dan kemudian untuk efisiensi manajemen persediaannya, ini terlihat pada penurunan akhir, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi persediaan yang usang atau tidak terpakai. Dan juga strategi untuk penghapus bukuannya ini lebih rendah daripada 2024 karena mencerminkan pengelolaan yang lebih baik dalam menangani barang usang sebelum menjadi kerugian. Dan pada fokus pada barang jadi, di sini penurunan yang signifikan pada provisi barang jadi tersorot dengan bagaimana upaya perusahaan untuk memperbaiki strategi penjualan atau mengurangi stok berlebih. Dan risiko yang diasuransikan pada perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan tertentu diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan bencana alam dengan nilai pertanggungan sebesar 2.491.617 juta dan menunjukkan mitigasi risiko yang baik oleh perusahaan untuk melindungi nilai asetnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontingensi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini sudah tertera untuk laporan dari pencatatan PT Unilever tersebut pada catatan 31 di sini tentang komitmen, liabilitas kontingensi dan perjanjian yang signifikan. Sebelumnya komitmen atau kontingensi ini adalah kewajiban potensial yang mungkin atau mungkin tidak menjadi kewajiban aktual yang tergantung pada peristiwa di masa mendatang, karena ini meliputi dengan tuntutan hukum, garansi produk, dan jaminan. Jadi pembayarannya tidak pasti dan jumlahnya tidak diketahui sampai kejadian di masa mendatang terjadi. Nah, untuk komitmen, liabilitas kontingensi, dan perjanjian yang signifikan pada PT Unilever di sini pada poin A dinyatakan bahwa perseroan mempunyai komitmen kepada pemasok untuk pembelian aset tetap dan persediaan masing-masing sebesar 331.344 dan 2.763.651 pada tanggal 31 Desember 2024. Dan pada tahun 2023 di sini 337.694 dan 3.683.192. Jadi komitmen ini menunjukkan rencana investasi dan pengadaan persediaan oleh perusahaan. Kemudian pada penurunan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 akan menunjukkan pengelolaan yang lebih berhati-hati atau penyesuaian kebutuhan terhadap permintaan pasar. Kemudian selanjutnya yaitu poin B. Di sini dicantumkan bahwa perseroan memiliki fasilitas kredit untuk modal kerja yang belum terpakai dari beberapa bank. Fasilitas kredit yang tidak mengikat yang belum digunakan oleh perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 6.087.000 dan USD 30 juta. Jadi di sini fasilitasnya akan memberikan fleksibilitas keuangan kepada perusahaan untuk mendanai kebutuhan modal kerja jika diperlukan. Kemudian tidak digunakannya fasilitas ini menunjukkan bahwa arus kas perusahaan cukup sehat untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa harus menggunakan utang. Kemudian pada poin C di sini tertulis bahwa perseroan tidak mempunyai liabilitas kontingensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.
Jadi pada analisisnya, di sini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghadapi risiko hukum, pajak atau kewajiban lain yang belum pasti. Kemudian selanjutnya pada poin D, di sini tertulis bahwa perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNP), di mana perseroan dapat menjual ke BNP beberapa piutang usaha yang memenuhi kriteria dalam perjanjian. Jadi dapat dianalisis poin ini adalah perjanjiannya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan menjual piutang perusahaan, memperoleh dana akan lebih cepat dibandingkan menunggu pembayaran dari pelanggan. Terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.